Halo everyone, hari ini kita akan membahas tentang knowing customer key players untuk praktikum salesmanship. Nah, mengidentifikasi peran-peran setiap orang dalam organisasi customer itu akan bisa membantu kita untuk membuat strategi, pola pendekatan apa yang akan kita lakukan, pesan seperti apa yang akan kita sampaikan, frekuensi kunjungan itu seberapa sering, target bagian yang perlu dikunjungi, serta berbagai macam hal lainnya. Mengetahui para pemain kunci di pihak customer mutlak dibutuhkan apabila customer yang kalian tangani adalah customer yang relatif besar. Misalnya seperti sebuah perusahaan, sehingga mereka memiliki suatu sistem konsensus atau dalam pengambilan keputusannya butuh persetujuan terlebih dahulu dari sejumlah pihak. Ada sejumlah diagram yang bisa kita pelajari untuk mengetahui customer key players ini atau mungkin pemain-pemain kunci yang ada di dalam perusahaan. Baiklah, kita lihat yang pertama. Diagram yang pertama ini memiliki 4 kuadran yang berisi ratifier, decision maker, gatekeeper, dan influencer. Kalau kita lihat di sumbu X itu ada involvement atau keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Semakin ke kanan, semakin tinggi. Sedangkan untuk sumbu Y sendiri, ada ownership atau kepemilikan, atau otoritas dalam pengambilan keputusan. Semakin ke atas, semakin tinggi. Untuk yang pertama, kita lihat yang ratifier, yang ada di kuadran pertama. Ratifier ini adalah orang-orang di pihak customer yang memiliki otoritas yang besar, karena kita lihat ya ownership-nya itu ada di atas, berarti yang besar atau tinggi. Mereka bisa mengatakan ya atau tidak terhadap sebuah pengambilan keputusan. Namun kalau kita lihat involvement-nya mereka itu rendah atau kurang, bahkan mungkin tidak terlibat sama sekali dalam proses pengambilan keputusan. Bisa dilihat ini seperti orang-orang yang tidak pernah muncul di dalam rapat, atau mungkin kalau dalam pengiriman email seperti itu ya, tidak ada di dalam daftar pengiriman email. Biasanya orang-orang yang berada di posisi seperti presdir, komisaris, direktur, ataupun level-level atas, yang misalnya mereka tuh bisa untuk mendelegasikan ke orang lain, atau mereka sifatnya lebih ke level strategis, bukan level-level teknis. Nah, di kuadran yang kedua, itu ada decision maker. Decision maker ini dia punya ownership yang tinggi dan juga involvement yang tinggi. Sesuai namanya, decision maker adalah pembuat keputusan, yaitu orang yang di pihak customer yang memiliki kepentingan paling utama untuk project atau deal atau program yang sedang dikerjakan tersebut. Jadi dia orang yang selalu muncul dalam meeting, harus muncul dalam meeting karena keterlibatannya tinggi di sini. Dan selalu ada dalam email misalnya ya. Sebagai sales atau salesperson, target utama pendekatan kita adalah kepada sang decision maker. Jadi yang ada di kuadran ini, karena dia involvement-nya tinggi dan ownership-nya atau kepemilikannya atau otoritasnya itu tinggi, maka target utama kita tuh adalah mereka, decision maker. Sedangkan untuk influencer sendiri, ya dia memiliki involvement yang cukup tinggi, tapi untuk kepemilikannya atau ownership-nya itu rendah. Influencer atau yang artinya adalah si pemberi pengaruh merupakan orang di pihak customer yang selalu ikut aktif dalam proses pengambilan keputusan, seperti menghadiri meeting, terlibat dalam diskusi, mungkin namanya juga termasuk di dalam email, ya seperti itu. Dia bisa memberikan pendapat dan pandangannya itu akan mempengaruhi nanti si decision maker atau ratifier ini. Walaupun influencer ini tidak mempunyai otoritas yang untuk mengatakan ya atau tidak seperti si ratifier, tapi peranannya tidaklah kecil. Sehingga karena seperti yang saya bilang tadi, dia pendapatnya itu bisa mempengaruhi si decision maker dan juga ratifier, maka
penting juga bagi kita untuk berfokus kepada influencer ini. Apalagi jika influencer ini memiliki dinamika yang tinggi. Seperti kalau misalnya dalam proyek ya, seperti misalnya dia adalah si staf ahlinya, tenaga ahlinya, atau mungkin kalau misalnya dalam proyek pembangunan rumah ya, dia adalah si arsiteknya. Itu. Dia bukan si pimpinan proyek, tim pro, tapi dia adalah orang yang merancang rumah tersebut misalnya. Ya, atau mungkin gedung tersebut, maka dia memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk decision maker dan juga rectifier. Terus gatekeeper ini apa? Gatekeeper ini dia ownership-nya rendah, keterlibatannya juga rendah. Nah, kalau gatekeeper ini adalah orang di pihak customer yang tidak terlibat sama sekali di dalam proses pengambilan keputusan, tidak memiliki otoritas sama sekali untuk hasil akhir. Namun, dia bisa membatasi akses kita kepada decision maker, rectifier, ataupun influencer. Sesuai namanya ya, gatekeeper. Jadi dia akan bisa membatasi akses kita. Nah, dari kita sebagai seorang salesperson itu harus bisa membangun hubungan yang positif dengan gatekeeper. Untuk apa? Untuk bisa mempermudah pekerjaan kita. Contohnya seperti satpam, sekretaris, ataupun jabatan lainnya yang mungkin tidak berhubungan langsung, tapi akan bisa menghalangi kita kalau misalnya kita tidak hadapi dengan baik. Sehingga memang semua yang ada di sini itu penting, namun fokus kita adalah decision maker dan influencer. Tapi si gatekeeper ini juga jangan dianggap enteng, karena bisa saja kita tidak bisa bertemu dengan decision maker kalau kita tidak membangun hubungan baik dengan si gatekeeper ini. Oke, jadi itu adalah diagram yang pertama. Kita akan lanjut ke diagram yang kedua. Berhubungan dengan komitmen levelnya. Jadi para pemain kunci di pihak customer bisa dibagi berdasarkan kategori tingkat dukungannya kepada kita. Tingkat dukungannya kepada kita ya, komitmen level itu maksudnya. Kalau kita perhatikan, di sini hampir sama dengan tadi ya, ada 4 kuadran juga. Kuadran yang pertama ada obstructionist, terus ada champion, terus ada supporter, terus ada doubter. Untuk sumbu X sendiri ada support atau dukungan terhadap kita di pihak customer. Semakin ke kanan maka semakin positif mendukung. Untuk sumbu Y sendiri dynamics, dinamika, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Semakin ke atas maka dia memiliki kemampuan yang semakin kuat untuk mempengaruhi orang lain. Kita bahas dulu mungkin dari yang paling nyata ya di sini. Paling menarik kalian mungkin ya, yaitu champion. Untuk champion sendiri atau untuk kuadran champion ini adalah orang di pihak customer yang merupakan pendukung kuat kita. Ally kita atau sekutu kita. Orang yang ingin agar misalnya perusahaannya ya menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi kita berbicara di sini bukan hanya kepada perorangan, bukan hanya kepada perorangan saja. Jadi ini adalah suatu perusahaan yang pengambilan keputusannya tuh butuh serangkaian step-step atau langkah ataupun bahkan mungkin orang-orang ya. Sehingga di sini kita belajar ada posisi-posisi yang berbeda, komitmen level yang berbeda dari setiap orang dalam perusahaan itu. Untuk champion, seperti yang sudah dijelaskan, champion ini adalah orang yang merupakan pendukung kuatnya kita. Jadi dia ingin agar perusahaannya ini atau proyeknya ini itu menggunakan jasa atau produk yang kita tawarkan. Orang ini bisa siapa saja ya. Mungkin orang yang sudah kita kenal baik sebelumnya. Bisa juga dia memiliki kepentingan agar produk atau jasa yang kita tawarkan dibeli oleh perusahaannya. Bisa karena dia merasa produk atau jasa yang kita tawarkan itu membuat dianya sendiri itu menjadi lebih terpromote lah
misalnya seperti itu. Dia pokoknya mendapatkan keuntungan, tanda kutip keuntungan dari perusahaannya kalau misalnya barang atau jasa yang kita tawarkan ini dipilih untuk digunakan. Akan lebih bermanfaat lah intinya. Ataupun misalnya kita tuh udah punya hubungan yang baik dengan dia. Ya, dia suka dengan produk kita, dia punya pengalaman dengan produk kita. Intinya, apapun alasannya, si champion ini adalah pihak yang sangat mendukung kita. Lebih menguntungkan lagi karena si champion ini, dia itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang yang cukup besar atau cukup tinggi. Ya, kalau kita lihat dari sumbu Y-nya di sini, selain dia sangat mensupport kita, dia juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang cukup besar, sehingga akan menguntungkan untuk kita juga. Terus yang kedua, di bawahnya champion, dia juga merupakan pendukung kita. Namun berbeda dengan champion, kemampuan untuk mempengaruhinya itu tidak terlalu besar, yaitu disebut supporter. Orang-orang yang di pihak customer yang terbuka dengan kita dan produk jasa kita, tapi tidak mempunyai kemampuan atau kemauan untuk mempengaruhi orang lain di dalam organisasinya. Kita berpindah ke sisi kiri yang supportnya itu sudah bisa kita lihat bahwa masih kurang ya kepada produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi supportnya lebih sedikit dibandingkan dengan champion ataupun supporter. Yang di atas, obstructionist. Obstructionist atau sesuai namanya si perusak adalah orang di pihak customer yang tidak terbuka dengan kita, tapi mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi yang cukup kuat. Mungkin saja mereka memiliki kepentingan yang tidak sejalan dengan kita, atau bahkan mereka adalah championnya kompetitor kita. Jadi mereka mungkin mendukung sales dari perusahaan yang lain seperti itu. Entah alasan apa, entah alasan mereka mungkin sudah punya hubungan dengan si sales dari perusahaan yang lain tersebut, atau sudah pernah menggunakan produknya, atau entah ada keuntungan apa yang bisa mereka dapatkan, atau memang mereka ya punya hubungan persahabatan dan lain-lain. Ya, intinya bisa saja mereka itu memang tidak mendukung kita, atau mereka merupakan champion dari kompetitor. Nah, para obstructionist ini biasanya aktif mempengaruhi orang lain dalam organisasinya untuk tidak membeli atau memilih produk atau jasa yang kita tawarkan. Terus, apakah kita harus menghindari si obstructionist ini? Tidak seperti itu juga ya. Nah, kalau champion kan sama supporter, pasti kita udah tahu kita harus membangun hubungan yang baik ya dengan mereka. Si obstructionist ini bukan berarti harus kita hindari, tapi kita malah perlu mengidentifikasi mereka dan membina hubungan baik dengan mereka. Jadi kayak mencari tahu apa sih yang menjadi interestnya obstructionist ini, kenapa sampai mereka tidak menyukai produk kita atau tidak mendukung kita. Atau prioritas mereka tuh seperti apa yang pengen mereka capai. Sehingga di sini kita tuh berusaha juga untuk memikirkan strategi bagaimana mengubah si obstructionist ini menjadi champion. Karena posisinya penting juga, dia punya dinamika yang tinggi dia di sini. Sebisa mungkin kita merubah obstructionist ini untuk menjadi champion. Walaupun memang harus hati-hati karena bisa saja dia adalah champion dari kompetitor. Terakhir yang di bawah, dia memiliki support yang kurang, juga dinamika yang kurang atau rendah, adalah doctor. Doctor di sini adalah orang-orang yang tidak terbuka terhadap kita atau produk jasa yang kita tawarkan, namun berbeda dengan obstructionist, mereka tidak mempunyai kemampuan atau kemauan untuk mempengaruhi orang lain dalam organisasi mereka. Jadi mereka tuh tidak terbuka dengan kita, tapi mereka tidak akan mempengaruhi orang lain gitu. Selain karena tidak mau, tapi juga tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Misalnya untuk mempengaruhi si pimpinan proyeknya, manajernya, atau bahkan mungkin si CEO-nya ya, dan
Kalau dalam diagram yang sebelumnya mempengaruhi decision maker ataupun si rectifier. Seperti itu. Oke, kita sudah mempelajari 2 diagram di sini, dan yang terakhir adalah cara yang lain untuk menganalisa pihak customer adalah dengan melihat posisi customer dalam organisasi mereka. Mungkin masih ingat ya, ada level-level manajemen, ada upper level, middle level management, sama lower level management. Di sini saya gambarkan menjadi piramida dengan tingkatan yang berbeda tentunya, upper, middle, dan lowernya. Nah, segitiga di atas atau piramida di atas ini melambangkan 3 tingkatan atau hierarki dalam sebuah organisasi. Jadi, sebagai salesperson atau sales executive atau sales representative, ketika kita menghadapi orang-orang atau pihak-pihak dengan level manajemen yang berbeda, maka cara kita melakukan pendekatan kepada mereka, cara kita memaparkan kepada mereka itu harus berbeda pula. Ya, kepada upper level itu beda cara pendekatannya. Middle level itu beda juga. Di sini sudah saya berikan ada panah ke kiri sesuai dengan masing-masing level. Kita bahas dari yang paling atas dulu ya, untuk upper level management. Apabila misalnya kalian berbicara dengan upper management, contohnya BOD, Presidir, Direktur, CEO, ya pokoknya yang C-level tersebut, maka hal yang dianggap penting oleh mereka adalah profit atau bottom line-nya. Kalian mesti berbicara dari sisi bagaimana produk atau jasa yang kita tawarkan akan meningkatkan profit margin, menurunkan cost, meningkatkan image, ataupun meningkatkan efektivitas atau produktivitas dari perusahaan atau dari pekerjaan atau proyek tersebut. Jadi mereka tuh tertarik untuk diajak berbicara hal yang strategis, ya kan? Karena upper level management itu memang mereka yang pembuat keputusan strategis gitu, bukan keputusan teknis. Mereka yang membuat keputusan strategis. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan organisasi untuk periode yang jangka panjang ya, 6 bulan sampai mungkin 3 tahun sampai 5 tahun mendatang. Jadi berbicaranya harus lebih ke hal-hal yang strategis. Penawarannya lebih ke profit ya, meningkatkan profit, cost, dan lain-lain seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk yang di middle level management, misalnya ya, contoh adalah manajer, kepala bagian, kepala divisi, yang lain-lain, project manager, dan lain-lain. Maka orang-orang di bagian ini akan tertarik untuk membicarakan mengenai tantangan yang sedang dihadapi oleh organisasi mereka atau oleh tim mereka tersebut, dan bagaimana cara untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi yang sudah ada. Intinya adalah tentang problem solving. Bagaimana barang atau jasa yang kalian tawarkan tersebut bisa menjadi problem solving untuk program atau proyek yang sedang mereka tangani, yang sedang mereka lakukan. Biasanya ini jangka waktunya menengah ya, misalnya mungkin 6 bulan ke depan, setahun, seperti itu. Sedangkan kalau dengan lower level management, jadi ketika kalian menawarkan atau berbicara kepada pihak yang berada di lower level management, maka berbicaranya lebih ke hal-hal yang teknis. Misalnya kan level teknis, koordinator, pelaksana, dan lain-lain. Maka prioritas mereka juga ke hal-hal yang lebih teknis. Biasanya ke spek produk, jasa, harga, ya seperti itu. Karena mereka bagian pelaksananya. Sehingga memang harus kayak menawarkan produk tuh spesifikasinya seperti ini. Harganya seperti ini. Potongan harganya seperti ini. Ya, jadi lebih ke hal-hal yang to the point seperti itu. Mungkin kita juga perlu memperhatikan peran-peran lain di pihak customer seperti rising star, yakni orang-orang yang belum terlalu memegang peranan penting saat ini, namun di masa depan itu akan bisa menjadi pengambil keputusan. Ya, mungkin kita bisa melihat ya, oh ini kayaknya dia bakalan jadi orang penting nih di perusahaan.
dia kayaknya bakalan jadi orang penting nih di universitas misalnya seperti itu ya. Jadi kalian harus membangun hubungan baik. Bukan berarti memilih-milih ya. Tapi dari sudut pandang seorang salesperson, intinya kalian harus membangun hubungan yang baik dengan orang-orang. Seperti juga tadi contohnya ada yang gatekeeper itu. Nah, demikianlah bagaimana kita mempelajari tentang customer key players. Jadi ada beberapa diagram yang bisa kalian pakai. Ada juga yang terakhir di sini melihat atau mempertimbangkan posisi customer dalam organisasi. Sehingga kita tahu dengan tepat bagaimana kita harus berbicara kepada upper management, middle management, sama lower management. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa.